Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone who watch this video. Kami kelompok 2 dari 11 TKJ 2 akan menampilkan hasil diskusi kami dengan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Teknologi komunikasi data dan suara. Apa itu teknologi komunikasi data? Teknologi komunikasi data adalah proses pengiriman informasi atau data yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver. Televisi dan radio, half duplex. Komunikasi ini dapat dilakukan sebagai pengirim dan penerima, namun hanya dilakukan secara bergantian. Contohnya, handi talkie, full duplex. Komunikasi yang dilakukan secara dua arah dapat menjadi pengirim dan penerima secara bersamaan tanpa harus bergantian. Contohnya, handphone. 2. Serial communication. Maksudnya adalah komunikasi harus dilakukan secara urut, harus lewat blok komunikasi. 1. Sender atau pengirim. 2. Transmisi atau media penyalur. 3. Receiver atau penerima. 3. Teknik transmisi. Ada dua cara dalam melakukan teknik transmisi, yaitu asinkronus adalah teknik yang tidak menggunakan kanal dinding yang terpisah. Sinkronus adalah teknik yang menggunakan kanal yang terpisah untuk transmisi data dan informasi waktu. Syarat penyampaian informasi. Yang pertama ada pengiriman atau transceiver, yaitu pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Selanjutnya ada media transmisi, yaitu media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan, yaitu penerima. Misalnya saluran fisik, udara, dan cahaya. Yang terakhir ada penerima atau receiver, yaitu pihak yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Teknologi komunikasi data. Komunikasi data memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Data yang dikomunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video, ataupun suara. 2. Diperlukan penalaran sintak dan semantik untuk dapat memahami data yang dikirim atau data yang diterima. 3. Komunikasi yang dilakukan biasanya jarak jauh atau secara tidak langsung. Contoh komunikasi data. 1. Telegraf. Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. Sinyal yang dikirimkan oleh telegraf merupakan kode-kode sederhana yang mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan, yang sering disebut juga dengan kode Morse sesuai dengan nama penemunya. Agar sebenarnya hanya untuk memanggil saja atau memberikan instruksi satu arah saja atau tidak interaktif. Informasi yang akan disampaikan direkam oleh operator yang ditransformasikan dalam bentuk tulisan kemudian disampaikan ke mesin pagar. Faksimile artinya membuat salinan yang sama dengan aslinya. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Mesin fax biasanya terdiri dari modem, mesin fotokopi, alat pemindai gambar, dan alat pencetak data. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan telekomunikasi data memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat lain. Mendapatkan langsung dari sumbernya, mempercepat penyebaran informasi. Komunikasi suara. Komunikasi suara memiliki karakteristik sebagai berikut. Data yang dikomunikasikan berupa suara, menggunakan bahasa secara lisan. Komunikasi yang dilakukan biasanya jarak dekat atau jarak jauh dan secara lisan atau langsung. Bentuk komunikasi suara. 1. Komunikasi siaran radio atau radio broadcasting.
Informasi dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut, dan informasi yang dikirimkan bersifat umum. Contoh, radio RRI. 2. Komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi bersifat pribadi. Contoh, orari. 3. Komunikasi radio dua arah. Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas, sehingga sifat pribadinya dapat terjaga. Contoh, handy talking. Yang keempat, komunikasi radio antar penduduk atau citizen band. Hubungan komunikasi ini bersifat pribadi, jangkauannya terbatas, dan kerahasiaan tidak terjamin, karena semua pesawat menerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Contohnya rapi dan intercom. Yang kelima, komunikasi radio panggil atau paging system. Komunikasi ini digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim, jarak jangkauannya terbatas. Contohnya pagar. Yang terakhir ada komunikasi telepon. Komunikasi ini bersifat pribadi murni. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaan terjaga, jarak jangkauannya paling luas, menggunakan manajemen pertukaran. Contohnya telepon dial dan handphone. Cara penyampaian informasi. 1. Komunikasi dari titik ke titik atau point to point communication. Informasi yang disampaikan oleh pengirim hanya diberikan kepada satu penerima saja. Contohnya telepon, telex, faksimil, pagar. 2. Komunikasi dari satu titik ke segala arah atau broadcast communication. Informasi yang disampaikan oleh pengirim dapat diterima oleh siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut. Contohnya komunikasi siaran radio dan televisi.